Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 149 di sini dijelaskan tentang masalah mizan dan dibagikannya catatan amalan. Jadi al-mizanu wa nasrud dawawin. Ya, mizan itu timbangan. Definisi timbangan itu adalah alat untuk menimbang. Alat untuk menimbang, itulah yang dimaksud dengan mizan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai apa yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa nanti di hari kiamat itu akan ada timbangan, dan mizan ini adalah alat timbangan. Sedangkan menurut itu secara lugah. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan mizan itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan menimbang amalan seorang hamba. Wa nasrud dawawin, dan akan dibagikan catatan amalan. Nanti di hari kiamat itu akan dibagikan catatan amalan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai dan menetapkan bahwasanya nanti pada hari kiamat itu setelah dikumpulkan di padang mahsyar itu akan ditimbang dan akan dibagikan catatan amalan. Ya, jadi awalan al-mizan. Al-mizan itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, secara bahasa adalah alat timbangan, secara syar'i adalah timbangan nanti di hari kiamat yang memiliki dua anak panah, dua anak timbangan, dan ada lisannya. Yang zaman dahulu itu timbangan kayak begitu, ada dua anak panah. Hakiki nanti itu seperti itu. Ya, nusbituhu kama warad. Kami menetapkan mizan itu sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama salaf. Kesepakatan ulama salaf. Wa anau mizanun hissi lahu kiffah. Bahwasanya timbangan atau alat timbangan nanti itu nyata, kelihatan, ya, yang mempunyai anak panah. Wa annal wazna yakunu birrajih wal marjuh. Bahwasanya yang akan maka timbangan itu untuk menimbang mana yang berat dan mana yang ringan. Jadi alat timbangan nanti itu di hari kiamat itu untuk menimbang mana timbangan yang berat, mana timbangan yang ringan. Terus ada pertanyaan, apakah mizan itu satu atau berbilang? Timbangan itu, alat timbangan itu satu atau berbilang? Hal huwa mizanun wahid au iddatu mawazin? Apakah timbangan itu satu timbangan ataukah banyak timbangan? Jawabannya semuanya boleh. Kullu dzalika jaid. Sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semuanya adalah boleh. Dalam satu hadis Rasulullah, mizan, satu mizan. Di dalam Al-Quran, mawazin, wa nadha'ul mawazin. Kita tetapkan. Tapi perbedaannya di sisi mana? Kalau dengan satu mizan itu namanya dengan jenis, kalau dengan mawazin itu adalah yang dengan yang ditimbangnya. Jadi maksudnya itu artinya bahwasanya para ulama memberikan penjelasan, nanti di sini juga akan dijelaskan, kullu dzalika jaid. Semua itu adalah boleh. Li'anna nusus, karena nas-nas yang terdapat di dalam nas-nas yang menetapkan hal tersebut, ja'at taratan ala sigotil jam. Datang nas itu kadang dengan sigot jamak seperti wa nadha'ul mawazin. Wa taratan ala sigotil ifrad, dan kadang datang nas itu dengan bentuk mufrad seperti kalimatani khafifatani saqilatani fil mizan. Ya, subhanallah wa bihamdihi. Nasnya dalam satu segat mufrad. Penjelasannya, fa imma an yakuna mizanan wahidan li jami'il afrad wal umam. Kadang mizan itu satu untuk semua individu dan umat. Wa imma an yakunal mizan muta'addidan. Kadangkala timbangan itu adalah berbilang sesuai dengan umat dan individu. Wallahu a'lam. Jadi boleh dua-duanya.
Jadi bisa mizan dengan satu segat mufrad, bisa dengan jama' sesuai dengan nas yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Adapun mufrad dalam hadis ditinjau dari sisi jenis. Adapun yang terdapat di dalam Al-Qur'an dengan jama' itu ditinjau dari sisi yang ditimbang. Jadi kedua-duanya jadinya boleh. Jadi kedua-duanya boleh mufrad, boleh jama' begitu. Ya. Nah, terus ada pertanyaan, yang ditimbang nanti di hari kiamat itu apa? Yang ditimbang pada hari kiamat itu amalan seseorang. Itu yang akan ditimbang. Nanti dibalikan di hari kiamat oleh Allah berbentuk badan. Amalan itu berbentuk jasad. Seorang laki-laki yang gemuk. Begitu. Jadi berbentuk jasad. Ya, berbentuk jasad. Begitu. Amalan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka adalah bahagia, orang-orang bahagia. Wa man khafat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka. Ulaika alladziina khasiru anfusahum, telah merugikan diri mereka, masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Dalam ayat yang lain, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, kami letakkan timbangan pada hari kiamat itu dengan adil. Fala tudlamu nafsun syai'a, tidak ada yang didolimi pada sedikit pun. Wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha, satu misqal habbah saja yang kecil kami akan datangkan dengannya. Jadi nanti itu amalan itu jadi berbentuk badan di hari kiamat itu, diubah menjadi yang bisa ditimbang. Allah berkuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir wa kafa bina hasibin, ya kan? Terus kadang yang ditimbang itu adalah catatan amalannya, sebagaimana dalam hadis bitokoh tentang la ilaha illallah itu, dengan catatan-catatan yang lain, maka catatan bitokoh la ilaha illallah yang benar, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan hanya sekedar diucapkan oleh lisan, ya, bukan. La ilaha illallah ini membuat timbangannya sangat berat sekali dibandingkan dengan catatan-catatan yang lain. Jadi wataratan yakunu lis-sahaib, kadang timbangan untuk menimbang catatan amalan, kama fi hadis al-bitaqah. Wataratan yakunu lil amil, dan kadang menimbang orang yang melakukan. Tadi amalan, kedua catatan, ketiga pelaku. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, liqauli SAW an Syaqi Ibnu Mas'ud, tentang betis Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud pada waktu itu diketawain karena betisnya kecil. Lalu Rasulullah mengatakan, lahuma fil mizani asqalu min ahad. Dua betisnya Ibnu Mas'ud itu di dalam dalam nanti pada hari kiamat itu, tatkala ditimbang itu lebih berat min Uhud, daripada gunung Uhud. Subhanallah. Subhanallah. Jadi langsung yang melakukannya Rasulullah yang mengatakannya pada waktu itu. Ibnu Mas'ud ahli tafsir, Ibnu Mas'ud itu. Ya, ahli tafsir. Nah, betisnya kecil. Betisnya kecil. Terus ada yang ngetawain pada waktu itu. Rasulullah bersabda, lahuma fil mizani asqalu min Uhud. Dua betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat di waktu ditimbang pada hari kiamat itu daripada gunung Uhud. Subhanallah. Nah, terus yang keenam, mimma yuskilu mizanul hasanati yaumal qiyamah. Apa yang bisa memberatkan kebaikan mizan kita, timbangan kita nanti pada hari kiamat? Husnul khuluq, akhlak yang baik.
Yang kedua, subhanallah wa bihamdihi. Sering kita membaca subhanallah wa bihamdihi, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah, para ulama itu selalu mendahulukan permulaan tatkala mau menulis kitab atau menerangkan kitab dengan alhamdulillahilladzi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jadi melatih untuk membiasakan para penuntut ilmu itu untuk selalu basah dzikir lisannya untuk menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan sepantasnya bagi para penuntut ilmu itu untuk basah dan untuk terus menyanjung Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang sepantasnya untuk disanjung. Itu sebenarnya dari sisi selalu ada alhamdulillah nahmaduhu, innal hamdalillah nahmaduhu, atau yang disesuaikan dengan apa yang dibicarakan, gitu, melatih untuk supaya para penuntut ilmu itu jangan gersang dan kering dari menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satunya subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah. Ini sebuah sanjungan untuk Allah. Wa bihamdihi. Ini perlu kita sering tatkala dimanapun keadaan kita untuk membaca hal tersebut agar timbangan kita berat nanti di hari kiamat. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.